Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kedaloman, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh staf SDN 1 Kedaloman. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif oleh narasumber kita CGP Angkatan 7, yaitu Ibu Esther Karamita SPD MPD. Dalam kesempatan ini saya sebagai pembawa acara mengucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara dari Ibu Esther Karamita. Dan susunan acara kita pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Esther Karamita, yang keempat tanya jawab, yang kelima yaitu penutup. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita ucapkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kedaloman. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua sampai pada saat ini semua dalam sehat walafiat. Salawat dan salam marilah dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, baik selama hidup dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah siang ini kita dapat mengikuti pembelajaran di mana salah satu guru kita saat ini sedang mengikuti tugas sebagai calon guru penggerak, dan beliau pada hari ini akan memaparkan materi yang berjudul tugas aksi nyata calon guru penggerak dengan materi pengimbasan pemahaman budaya positif modul 1 sampai 4 dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Adapun lanjutan materi adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan implementasi budaya positif di sekolah. Tentu marilah kita ikuti pemaparan dari Ibu Esther Karamita MPD selaku calon guru penggerak dengan baik. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik sampai ke selesai. Saya kira itu saja. Saya ucapkan selamat mengikuti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang budaya positif dari narasumber kita CGP Angkatan 7. Kepada Ibu Esther Karamita kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih waktunya kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih support dan dukungannya kepada rekan-rekan sejawat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji, segala syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat hidayah beliaulah kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam jalan yang baik dan menciptakan pelajar dengan berprofil Pancasila. Selanjutnya, di dalam profil pelajar Pancasila terdapat disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini sangat penting Bapak Ibu kita bedah, karena disiplin positif ini wajib kita tanamkan kepada seluruh siswa-siswi kita yang ada di sekolah kita tercinta. Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar. Jika saya mengatakan disiplin dari pikiran Bapak Ibu, mungkin sudah tertanam atau mengetahui ya. Pasti makna disiplin. Saya akan kasih game dulu. Memberikan game. Kalau saya sebut kata disiplin dalam hitungan 3, Bapak Ibu tolong jawab secara berbarengan. Dalam pikiran Bapak Ibu, makna disiplin itu apa sih? Bisa ya Bapak Ibu? Saya hitung sampai 3. Setelah saya sebutkan 1, 2, 3, sebutkan makna disiplin menurut Bapak Ibu berbarengan. Siap? Siap ya? Oke? Ya. Kita jadi main game kayak anak-anak kita di kelas. Baiklah. Bapak Ibu, apakah makna disiplin menurut Bapak Ibu guru sekalian? 1, 2, 3. Belum semua. Ulang ya. Baik. Apakah makna disiplin menurut pandangan Bapak Ibu sekalian? 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Jadi menurut Bapak Ibu yang pertama tadi ada menyebutkan taat peraturan. Benar? Ya. Yang kedua tadi ada sebut siapa? Yang menyebutkan apa lagi? Patuh. Iya, oke, mantep. Patuh, taat peraturan. Yang ketiga Ibu? Tepat waktu. Ada lagi yang lain? Siapa tahu ada lagi pemahamannya tentang disiplin? Cukup? Patuh, taat peraturan, tepat waktu. Baik, jawaban Bapak Ibu semua benar, tidak ada yang salah. Di sini makna disiplin dalam budaya kita dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi ada yang jawab patuh ya? Benar. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kok bisa? Kok bisa ya Bapak Ibu? Karena kalau kita melakukan disiplin, ada suatu alam bawah sadar kita menyatakan tidak nyaman. Ya, kalau sudah disiplin itu kayaknya tidak nyaman. Anak-anak kalau kita suruh, anak-anak coba disiplin, capek Bu. Ada mungkin ya anak kita ditemukan di sekolah, di kelas kita masing-masing ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, tentang makna disiplin, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada kata disiplin yang kuat. Jadi benar ya, sekarang ini Menteri Pendidikan kita Mas Nadiem menggadang-gadangkan kurikulum merdeka itu dengan disiplin. Jadi dengan mengimplementasi kurikulum merdeka, dengan memerdekakan anak-anak untuk belajar, diharapkan anak-anak nanti akan tumbuh disiplin yang kuat. Baik, selanjutnya, sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Dalam kata lain, self-disiplin ini kita yang punya posisi kontrol untuk mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya. Mohon maaf, misalnya Bapak kepala sekolah meminta kita tepat waktu. Kalau dari diri kita sendiri tidak bisa disiplin, Bapak kepala sekolah sia-sia memerintahkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu bersifat self-disiplin,
yang harus kita kuatkan diri kita untuk menerapkan disiplin itu di diri kita. Selanjutnya ada pendapat dari Diane Gossen dalam bukunya Restruction School Discipline tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau dalam arti kata disiplina yang artinya belajar, Pak Ibu. Jadi kita tahu disiplin itu berarti kita belajar. Kata lain, disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita disiplin tujuannya untuk apa? Untuk mendisiplinkan diri ya Bapak Ibu ya. Untuk memaksa diri kita menjadi seorang yang patuh, yang taat. Lalu di sini disiplin juga artinya bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, nilai-nilai dari disiplin itu kita sebut nilai-nilai kebajikan universal. Kok bisa ya nilai kebajikan universal? Karena bukan hanya di Indonesia disiplin ini digadang-gadangkan. Lalu yang kedua, penguasaan. Ada ya anak kita yang ingin sekali menguasai ya, ingin sekali menguasai jadi penguasa kelas. Ada ya Pak Ibu ya? Mungkin ada ya di kelasnya. Iya. Lalu ada juga yang kasih sayang dan rasa diterima. Ada siswa kita yang malam sama kita, inginnya dimanja, inginnya diperhatikan, karena kebutuhan dasarnya siswa manusia itu ya ini ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang selanjutnya kesenangan. Baru-baru ini kita pernah mengalami suatu masa viral ya, viralnya lato-lato ya Bapak Ibu ya. Siswa kita main apa? Lato-lato. Nah itu lato-lato itu sebenarnya permainan zaman dahulu. Sekarang ditemukan lagi oleh pembuat mainan dan viral. Nah, itu merupakan kesenangan ya Bapak Ibu, kesenangan siswa. Ya, kita contohnya nih, kita lagi sedang memberikan materi ngadep ke belakang mereka, ke belakang mereka. Suara lato-lato di belakang kita. Tak Bapak Ibu ya. Karena mereka memang senang bermain, mereka senang bermain gitu. Balik kita bareng kita. Ayo, main apa? Sembunyikan lagi lato-latonya. Itu sudah kebutuhan dasarnya si anak. Selanjutnya kebebasan. Bebas anak-anak itu ingin ngapain. Mau tidur ya tidur, mau tengkurap ya tengkurap. Ini adalah kebutuhan dasarnya anak-anak. Ya Pak Ibu ya. Jadi kita bisa flashback ke kelas kita. Oh iya ya. Selanjutnya kita bahas satu Pak Ibu ya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini yang wajib haknya anak ya. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi. Setiap anak pasti butuh disayangi Pak Ibu. Anak kita sendiri malamnya kayak apa ya? Apalagi siswa kita di sekolah yang memang mungkin mereka di dalam keluarganya jarang diperhatikan. Pasti mereka lebih dekat dengan kita gurunya. Yang ketiga, kebutuhan berhubungan kekuatan ya tadi, penguasaan. Ada siswa yang mungkin di kelas kita itu menjadi penguasa. Di kelas 4 mungkin ada ya Bu Martini? Di kelas 4 ada. Siswa kita memang kayak seperti jadi penguasa. Itu karena di rumahnya dia tidak diperhatikan. Itu harus kita pahami Ibu. Jadi si anak itu mencari perhatian kita di sekolah. Nah, selanjutnya kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak sudah punya ini. Dan selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Nah, anak-anak itu kalau ada mainan baru senangnya luar biasa. Ini adalah memang konsep dasarnya kebutuhannya siswa dan manusia. Selanjutnya, atas dasar kebutuhan dasar dan disiplin yang sebelumnya kita sama-sama bahas, sampailah kita ke
tema selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Baik, kalau saya bertanya, Bapak Ibu masih konsen nggak ini ya? Masih konsen ya? Masih konsen. Motivasi, Bapak Ibu, motivasi itu menurut Bapak Ibu apa ya? Motivasi itu bisa bantu saya untuk memberi pemahaman motivasi. Mungkin Ibu siapa? Desi. Motivasi apa Bu Desi? Ibu motivasinya ingin jadi guru penggerak. Karena Ibu ingin apa? Ingin menjadi guru yang bergerak-gerak ya. Motivasi itu Bapak Ibu adalah keinginan, suatu dorongan, ya, suatu dorongan. Kalau hukuman, menurut Ibu Mardiana, hukuman itu apa Bu ya? Ibu pernah tidak menghukum siswa Bu? Pernah nggak? Pernah ya Bu ya? Ya, itu atas dasar kesalahan ya Bu? Kesalahan ya, mungkin saya sendiri juga pernah menghukum siswa saya. Berdiri di depan kelas dengan kaki sebelah diangkat, pernah. Atau pernah membuat catatan 100 kali di buku sampai habis, pernah saya lakukan. Bapak Ibu pernah? Itu namanya hukuman. Lalu penghargaan. Saya tanya, kita punya satu siswa mungkin yang jadi role modelnya di kelas. Apa itu role model Bu? Percontohan. Ya dia itu yang pinter, ya dia itu yang nurut. Mungkin ada di kelas kita ya. Nah, sering mungkin kita memberi penghargaan dan restitusi. Nah, motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi ini akan kita pancah bareng-bareng di materi selanjutnya. Mungkin yang seperti motivasi, hukuman sudah pernah kita lakukan, penghargaan juga sudah pernah kita lakukan. Tetapi di sini yang akan saya garis bawahi adalah restitusi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Nah, ini maksudnya hukuman itu diperuntukkan untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini yang terjadi pada siswa kita kalau kita memberikan hukuman. Jadi siswa itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Siswa kita menumpahkan minuman di taplak meja. Kita sebagai guru, saya sendirilah pribadi langsung naik gitu. Karena kena absen atau kena buku saya di kelas. Segala macam ini omongan mungkin Bapak Ibu ya. Misalnya nama anak saya kamu ini, segala macam keluar omongan. Enggak, ini salah sekali dan lain sebagainya, bla 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 bla. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ini yang namanya konsekuensi. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ini namanya restitusi. Jadi Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia ini, yang pertama ini motivasinya dari luar, yang kedua dari luar, yang ketiga dari dalam diri sendiri. Ini yang akan kita bahas tentang restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu. Ya, pertanyaan pemantik ini akan saya berikan kepada Bapak Ibu dan harapan saya Bapak Ibu memberikan jawaban terhadap apa yang saya pertanyakan. Baik Bapak Ibu, bisa bantu ya? Baik. Jawabannya setuju atau tidak setuju Bapak Kepala Sekolah? Yang pertama,
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Coba, yang setuju tangannya diangkat. Enggak apa-apa Bapak Ibu, di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita menyamakan persepsi, ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Bu Neng? Setuju. Bu Mala? Setuju. Jadi rata-rata Bapak tidak setuju. Tidak setuju. Bu Dede? Setuju. Setuju. Bu Desi? Setuju. Berarti 90% setuju ya. Tidak setujunya hanya Bapak kepala sekolah. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah atau membersihkan WC atau membersihkan sampah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Semuanya setuju ya? Baik. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju? Setuju, baik. Sangat setuju. Terima kasih jawabannya. Pertanyaan teman ini kita bahas di slide selanjutnya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak setuju, pemberian hukuman setuju, dan memberi penghargaan sangat setuju. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Kita bahas bersama. Nah, siapa ini? Datu saya. Ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ya, beliau inilah yang membuka wawasan dan cakrawala kita tentang pendidikan dari zaman dahulu sampai saat ini. Berterima kasih kita Bapak Ibu karena dengan pengaruh besarnya Bapak Ki Hajar Dewantara sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan pendidikan dengan baik dan terarah. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya dalam ini ya Bapak Ibu ya. Merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Bapak Ibu bisa camkan pernyataan ini di dalam dirinya. Ada yang bisa bantu saya buat untuk mengupas sedikit arti dari ini? Mungkin Bapak kepala sekolah bisa bantu saya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Intinya adalah kita merdeka tidak hanya kita lepas dari perintah atau asukan dari orang, tetapi kita juga harus bisa memerintah diri kita sendiri. Paham ya? Jadi jangan bilang kita merdeka, saya harus merdeka belajar, merdeka mengajar. Tetapi kita tidak bisa memerintahkan diri kita untuk disiplin. Bapak Ibu ya, ini artinya. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kok bisa ya Bu? Disiplin itu identitasnya gagal. Padahal dalam pemahaman kita disiplin itu pasti tidak gagal. Ya, jika kita memberlakukan disiplin pasti tidak gagal. Ternyata dalam kajian tokoh-tokoh pendidikan, konsep disiplin itu ada juga identitas gagalnya Bapak Ibu. Yaitu apa? Ada 2 identitas gagal menurut penelitian. Yang pertama hukuman, tadi ya hukuman. Yang kedua penghargaan. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama hukuman. Ciri-ciri hukuman ini menyakitkan Bapak Ibu. Benar atau benar? Benar. Anak-anak kalau dihukum otomatis merasa sakit. Ada residu yang tersisa dari perkataan kita. Sadar tidak sadar pasti kita pernah menyakiti siswa kita dengan perkataan kita Bapak Ibu. Pernah ya?
menyakitkan hukuman itu. Kamu hukum bersih-bersih. Anak tidak bisa nurut dengan guru. Kata-kata yang seperti itu tuh kita mulai geser Bapak Ibu. Kita mulai geser dari sekarang, pelan-pelan jangan kita pergunakan lagi. Karena anak didik kita itu memiliki memori yang lekat sampai nanti, sampai dia dewasa. Bisa jadi dengan dia dewasa selalu mendapatkan perlakuan dari kita, besok lusa jadi guru, anak muridnya seperti itu kan lagi, diperlakukan seperti itu lagi, sama perlakuannya dengan perlakuan kita. Nah, yang kedua, hukuman itu tidak nyaman Bapak Ibu, benar ya? Tidak nyaman, jadi ejekan kawan-kawannya, ya. Lalu murid akan merasa takut. Takut nggak sih Bu, Bapak Ibu, murid dengan kita kalau kita kasih hukum? Jadi anak itu tidak merasa bertanggung jawab, ya kan? Lalu yang kedua, memaksa murid, terpaksa murid itu. Yang ketiga, murid menyembunyikan kebenaran, bohong terus Bapak Ibu ya, benar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sering memberi hukuman, pasti anak itu suka bohong. Bukan saya Bu, si Rahman, bukan saya Bu, si Jaya, anak saya sendiri itu di kelas. Padahal iya, ya kan? Selanjutnya murid akan menjadi rendah diri. Rendah diri Bapak Ibu, murid kalau kita maki-maki, rendah diri. Tidak percaya diri, benar kata Bu Mara, tidak percaya diri. Ya. Hukuman kaitannya dengan penghargaan. Nah, tadi ada yang setuju ya, memberi penghargaan untuk memotivasi siswa. Tadi ada yang setuju ya jawabannya? Baik, ternyata kita bahas di sini hukum penghargaan itu tidak efektif. Kenapa kok bisa tidak efektif, Bu? Ya, karena siswa yang diberi penghargaan otomatis dia melakukan sesuatu itu karena mengharapkan imbalan. Pun tidak menutup kemungkinan tentang nilainya pun dia juga pasti mengharapkan penghargaan. Entah itu dia nyontek sama kawan sebelahnya, yang penting saya dapat 100, ya kan, tidak efektif. Lalu penghargaan merusak hubungan antar siswa. Misalnya saya punya siswa namanya A. Saya tuh sayang banget sama siswa saya ini karena dari sikapnya nurut, dari akademinya dia juga pinter. Terus suatu saat dia nilainya kurang, kita mau ngasih nilai rendah, kayaknya kok. Coba balik ke diri kita, benar ya Baby ya? Kok turun dia Jaya ini misalnya? Atau ini kok turun nilainya ya? Ini merusak hubungan antar siswa. Jadi anak-anak yang lain, teman-teman yang lain, males, pasti yang disuruh dia lagi, pasti si itu lagi, pasti yang dapat hadiah itu lagi. Itu Bapak Ibu. Lalu mematikan kreativitas. Siswa kita nggak mau lagi loh dia buat kreativitas. Sudahlah, kali juga yang disuruh nanti itu lagi yang maju, itu lagi yang bisa, yang dapat hadiah, ditraktir misalnya. Lalu penghargaan dengan perankingan. Dalam kurikulum Merdeka, perankingan itu sebenarnya Bapak Ibu tidak baik. Karena apa? Siswa itu punya potensi masing-masing. Jadi harapannya di kurikulum Merdeka ini kita siswa punya rapor, punya hadiah semua. Punya hadiah semua. Saya contohkan di kelas saya, 15 siswa saya. Kita mulai dari ajaran saya Bapak Ibu. 15 siswa saya misalnya. Ini yang satu, selamat si kreatif untuk siapa? Si penurut untuk siapa? Misalnya nih. Terus nanti ada lagi siswa kita, si rendah hati untuk siapa? Si baik hati siapa? Nah, dari 15 siswa saya diberi penghargaan semua. Itu lebih baik malah daripada dikasih ranking sebenarnya nilainya kita nggak tahu pas dia ujian dia nyontek atau apa. Nah, itu ya penghargaan. Lalu merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi anak-anak itu dalam hal ini merampas hak untuk dirinya sendiri. Perasaannya seperti ini. Saya mau ngerjakan ini karena saya pengen makan es krim. Dia udah gak punya harga diri lagi. Bener gak Pak Ibu? Dia anak itu si A
mau mengerjakan itu karena dia ingin minta bakso. Nah, itu penghargaan. Baik ya, hukuman dan penghargaan ini masuk ke konsep disiplin dengan identitas apa Bapak Ibu? Gagal. Adakah yang tidak gagal? Pasti ada dong. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Siapa yang mau ini? Mau semua ya Pak Ibu ya? Konsep disiplin dengan identitas sukses, yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi itu kita bahas restitusi. Ada dua identitas suksesnya. Yang pertama konsekuensi, kekuatannya dalam jangka pendek. Konsekuensi dengan hukuman hampir sama Bapak Ibu. Tetapi kalau hukuman saat anak melakukan perbuatan salah, maaf Bapak Ibu, misalnya nih Bu Mala melakukan salah, tumpahin air di mejanya saya. Otomatis saya sebagai guru, kamu ini nah, segala macam, itu langsung spontan. Kalau konsekuensi tidak, kekuatannya dalam jangka pendek. Kamu kalau nggak tumpahin ini, kamu harusnya begini, harusnya begitu. Nah, itu namanya konsekuensi. Kalau kamu tidak menumpahkan itu, kalau kamu misalnya tadi tidak main di sini, banyak sekali peraturannya, itu konsekuensi. Selanjutnya, perlu monitoring berkelanjutan. Konsekuensi itu perlu dilihat lagi. Oh, anak ini masih bandel nggak ya? Ya. Selanjutnya ada stimulus dan respon. Stimulus apa Bapak Ibu? Stimulus itu iming-iming, ya, iming-iming. Murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini untuk konsekuensi, ya. Kita bahas titik pokoknya di restitusi. Restitusi ini siswa akan bertanggung jawab dengan perilaku perbuatannya. Restitusi ini fokus pada masalah Bapak Ibu. Misalnya siswa kita melakukan kesalahan tadi, menumpahkan air. Masalahnya apa sih kamu kok bisa numpahin air? Karena saya ingin ngambil buku Bu. Kamu bisa nggak izin dulu sama ibu-ibu yang ngambilin? Nah, itu proses restitusi. Lalu murid menghormati diri dan orang lain, restitusi. Teori kontrol yang ada pada dirinya sendiri, itu restitusi, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kita bahas Bapak Ibu ya, restitusi. Selanjutnya, nah di sini restitusi apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bapak Ibu pernah tidak kita melaksanakan restitusi di kelas? Belum ya Pak Ibu ya? Belum. Dan saya pun baru satu kali melaksanakannya karena saya mempelajarinya di pendidikan guru penggerak. Nah, terkait restitusi nanti kita sama-sama belajar. Setelah materi ini kita akan implementasikan di kelas kita masing-masing. Bagaimana cara menyikapi jika siswa kita melakukan kesalahan Bapak Ibu, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perilakunya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu, kalau melakukan kesalahan, biasanya siswa itu mau kembali ke kelas malu nggak? Malu ya? Ejek nggak Bapak Ibu? Biasanya diejek kayak Bu Martini ya. Tadi kena scrap, tadi habis dimarahi ibu itu, ibu anu. Dia akan kembali ke kelasnya tidak dengan karakter yang kuat. Tetapi di dalam restitusi, di sini kita akan menciptakan kondisi murid kita untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Bapak Ibu, pertanyaan saya, jika siswa kita melakukan kesalahan, pernah tidak kita memberikan pernyataan pertanyaan kepada mereka, solusi apa sekarang yang bakal kamu laksanakan? Pernah tidak sebetulnya? Misalnya siswanya melakukan kesalahan, apakah Bu Neng memberikan motivasinya hanya menghargai anak saja? Kok kamu gitu sih? Kamu kok bisa melakukan itu? Pernah nggak Bu Neng mengajarkan murid untuk mencari solusi? Pernah nggak? Hukuman apa yang sebenarnya kamu mau?
Sama ya. Kalau langsung aja biasanya kamu melakukan kesalahan, misalnya tidak melaksanakan tugas, sudah kamu bersihkan sampah. Pernah nggak gitu? Kalau kamu tidak mengerjakan PR dengan benar, karena kamu sudah beberapa kali PR ibu tidak kamu kerjakan, berdiri kamu di depan. Pernah? Bapak Ibu pernah ya? Itu pelan-pelan kita tinggalkan. Pak Ibu ya, pelan-pelan kita tinggalkan. Karena itu tidak baik untuk perkembangan diri siswa kita, Bapak Ibu. Sebenarnya kita harus tanya, kenapa kamu tidak melakukan itu, Nak? Ada apa? Alasannya apa? Bu, saya tadi malam pensil saya habis. Pernah nggak ya Bapak Ibu tanya seperti itu? Pernah. Bukunya tinggal. Terus solusinya kalau misalnya itu, kamu harus ngapain? Itu pernah nggak ditanyakan solusi? Tidak kan? Pasti kita tanyanya, terus kamu gimana kalau soal kamu nggak kamu kerjakan? Terus kamu gimana Pak? Bapak Ibu, saya juga seperti itu, sama. Tetapi sebelum saya mempelajari budaya positif ini, memang kita semua sama. Tujuan budaya positif ini dilakukan pengimbasan supaya apa yang kami CGP pelajari bisa diimplementasikan di sekolah tempat CGP berada. Itu tujuan sebenarnya, tujuan akhirnya, goalnya. Lanjut ya Bapak Ibu. Semoga masih semangat. Semangat ya. Oke, masih semangat. Terima kasih atas semangat ya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk semua. Ya. Semoga kedepannya ada lahir lagi calon-calon guru penggerak dari sekolah ini. Amin. Selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu. Kalau hukuman menebus kesalahan ya, benar nggak Bu Nesma? Benar ya? Kalau anak melakukan iseng sama teman perempuannya, sekarang kamu untuk menebus kesalahan kamu ganti buku dia misalnya, atau minta apa dia? Itu kan menebus kesalahan, bukan karena dari diri dia. Ya, jadi anak tidak belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya, restitusi ini memperbaiki hubungan. Jadi antara Bu Mardiana anaknya dengan anaknya Bu Desi, kalau sudah kita adakan atau berlakukan restitusi, maafkan lagi mereka Bu. Jangan pula ibu gurunya yang berantem gara-gara anaknya berantem. Lanjut, ada tawaran. Restitusi di sini ada tawaran. Kalau bisa contoh seperti ini, kalau kamu tidak lewat di meja ibu dan permisi dulu, mungkin nggak tumpah itu si air. Ibu akan ambilkan, ya kan? Itu namanya tawaran, bukan paksaan. Lalu yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini Bapak Ibu membuat anak itu menyadari kesalahannya dari dalam dirinya sendiri. Iya, coba saya nggak nakal, coba saya nggak begini, ya. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi, Bapak Ibu, seperti contohnya siswa Bu Martini, mungkin ada satu orang yang memang, ya Allah Tuhanku, mencari jati dirinya ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasarnya yang menjadi tindakan itu karena anak itu kurang kasih sayang dan perhatian. Anak itu kalau yang dengan ciri-ciri seperti ini, kalau kita peluk, pasti dia peluk kita erat. Benar gak Bu Martini? Benar. Gak usah ke wali kelasnya, saya peluk aja anak itu yang bukan siswa kelas saya, pasti dia meluk saya erat. Jadi kebutuhan dasar dia itu kasih sayang. Kenapa dia seperti itu? Karena dia kurang kasih sayang Bapak Ibu. Iya. Jadi kita harus hatam kebutuhan dasar anak tadi, kita harus hatam untuk apa ya? Untuk mengatasi kesalahan siswa kita. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi.
dan restitusi itu akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, pernah saya memperlakukan seperti itu di sini. Ayo, kamu balik ke kelas kamu, minta maaf di depan kawan kamu yang sudah kamu perlakukan salahnya tadi, minta maaf, balik ke kelasnya. Itu namanya restitusi. Kalau hukuman kita nggak peduli, dia mau malu mau apa, yang penting dia melakukan apa yang kita mau. Benar Bapak Ibu? Benar. Hampir masuk ya, materinya hampir masuk ya. Oke, Bapak Ibu tetap semangat, saya lanjutkan. Nah, kita mau main game lagi. Pokoknya game aja. Ini hukum atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Yang pertama, tindakan guru. Jawabannya di sini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jujur, pernah kan melakukan ini? Sampai habis buku siswa kita ya. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Ibu Neng? Hukuman. Yang hukuman tangannya diangkat? Hukuman. Oke, nanti sama-sama kita lihat jawabannya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolahan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kalau muridnya belum sarapan, kita suruh push up pingsan, Bapak Ibu. Ya, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, iya, baik. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Oh ini, murid disuruh untuk tidak mengenakan, kurang tidaknya ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ini peraturannya, sekolahnya anak itu punya peraturan harus pakai sepatu hitam. Anak itu datang tidak pakai sepatu hitam, dihukum sama gurunya nyeket. Jadi ini hukuman ya? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita lihat jawaban Bapak Ibu. Jreng. Nah, ini jawabannya. Benar apa enggak tadi? Ada yang benar di sana ya? Ya, kita bahas coba. Mencatat ini tadi benar hukuman ya? Iya, tidak ada efek jerah. Nanti kalau dia buat salah lagi, paling disuruh nyatet lagi. Beli aja buku 1, betul nggak? Habis buku beli lagi buku 1, nyatet lagi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket. Apa hubungannya lari sama telat sekolah? Ya, hukuman ya. Lalu murid diminta untuk push up. Hukuman, menggantikan kertas. Benar kata Bu Neng, konsekuensi karena dia robek harus diganti, ya kan? Relevan ya, relevan dengan perbuatan dia. Dia merobek kertas, dia ganti dengan kertas. Benar nggak Bapak Ibu? Lalu membersihkan tumpahan air. Benar konsekuensi. Kalau dia menumpahkan air, dia harus membersihkan sendiri. Benar ya? Itu konsekuensi. Kalau hukuman, anak itu menumpahkan air, suruh lari ke lapangan, itu namanya hukuman. Karena tidak relevan dengan perbuatannya. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Kasihan ya Bapak Ibu, karena nggak pakai sepatu hitam, disuruh nyeker mana-mana. Cukup nih, nyeker dia dibully. Kasihan, iya kakinya nyeker. Kasihan Bapak Ibu, jangan lagi ya. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan. Kenapa ini konsekuensi? Karena sesuai dengan pelajaran. Nah, iya, alhamdulillah materi saya berarti masuk, Bapak Ibu, tepuk tangan. Iya, masuk berarti materi saya. Sudah bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi. Itu dulu. Bisa lanjut? Ya. Nah, konsekuensi, hukuman, restitusi, penghargaan ini
ada di dalam 5 posisi apa? Kontrol. Ya. Kenapa ketawa Pak Ibu? Sudah menjelang siang kayaknya dia. Kepleset ya. Pegangan. Selanjutnya apa sih Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru? Di sini kita buka-bukaan Bapak Ibu. Buka-bukaan. Ini ya, tentukan ya. Motivasi identitas gagal adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, menghindari hukuman. Ya, sebentar ya. Yang kedua, identitas berhasil, teman dan pemantau. Yang terakhir, identitas berhasil sukses, kontrol diri manajer. Kita sebagai guru mempunyai 5 kontrol, posisi kontrol. Yang pertama, kita adalah sebagai penghukum. Benar nggak? Pernah ya, tadi pernah. Saya juga pernah. Lalu yang kedua, membuat rasa bersalah. Kita itu Bu, ya. Kamu itu sudah jelek, Bodoh lagi. hidup lagi, Masya Allah. Nah itu membuat rasa bersalah siswa. Hidup lagi. Selanjutnya, teman, pemantau dan manajer. Dari 5 posisi ini kita semua miliki Bapak Ibu, dengan tanpa kita sadari kita pernah melakukan, kita miliki sehari-hari dari pertama kali kita bertugas sampai hari ini. 5 posisi ini pernah kita lakukan semua. Yang pertama, posisi penghukum. Kata guru, siswa kita melakukan kesalahan. Kalau kita di posisi penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum, kita akan mengatakan hal seperti ini: menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menghitung aja kita, ngehitung salahnya siswa kita. Kita nggak pernah tahu Bu, entah dia itu nggak paham materi kita karena dia tidak melaksanakan itu. Anak itu mau ngomong, ibu nenanginnya nggak jelas, nanti kena gampar katanya, kena pukul sama kita. Jadi Bapak Ibu, jadi guru sekarang harus punya ilmu, Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama berkolaborasi menyampaikan sesuatu yang baik supaya menjadi pemahaman di kita semua untuk kemajuan pembelajaran dan diri kita sendiri. Selanjutnya ada posisi terakhir yaitu manajer. Posisi ini yang memang paling tepat untuk kita sebagai pendidik. Nih, menghargai diri sendiri. Kalau posisi manajer ini, manajer itu apa sih Bu? Kita menjadi apa ya? Tempat bertanya, tempat memberitahu, mengajarkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya gini, kamu nyobekin bukunya si Ratu, alasannya apa? Habis Ratunya pelit Bu, gak mau kasih saya contekan. Seharusnya kamu gak gitu loh Nak, kan kamu bisa belajar bareng-bareng bersama. Iya ya Bu, dia menghargai. Iya ya Bu, kenapa saya jahat sama Ratu? Buku Ratu sobek, kamu mengganti pakai uang, bener gak? Nah, mohon maaf sebentar. Nah, posisi ini yang harus kita miliki. Kita bahas sebelah sini Bapak Ibu. Untuk menghukum di sini ada guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, misalkan, ya, awas kamu kalau nggak melakukan itu, misalkan besok berdiri. Kalau pembuat bersalah, guru mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, mengatakannya ibu lelah sekali, mengatakan membuat rasa bersalah. Iya, kata Ibu Nek, membuat rasa bersalah. Baik, soal kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Posisi kita sebagai apa? Penghukum bukan? Punesma? Penghukum. Baik. Lalu, ayolah lakukan demi ibu atau apa? Apa ini? Teman. Pintar semua, masya Allah, barakallah. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer bukan? Manajer ya? Manajer bukan?
Apa coba Buneng? Ayo. Apa? Pemantau. Iya. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa ini? Pemantau. Kita buka sama-sama ya. 1, 2, 3, jreng. Nah, ini jawaban teman-teman. Yang pertama, pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar penghukum. Ya, geser ya ibu-ibu. Kita mulai geser sekarang, jangan sampai kayak gitu lagi. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak. Teman, oke, posisi jadi teman. Selanjutnya, pemantau. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Gitu-gitu ya, Bapak Ibu ya. Mau nggak ada lagi deh? Ayo, mau nggak? Nah, mantau itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu paling terakhir. Masuk. Dari 5 posisi kontrol ini, saya memberikan motivasi ke Bapak Ibu. Ayo kita mulai bergeser ke arah posisi manajer. Setuju? Sepakat? Iya. Kita manusia bisa berubah sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik. Tidak harus sampai bisa merubah kelas kita jadi kelas bintang juara, tidak perlu. Kita pelan-pelan bergeser ke arah lebih baik, pelan-pelan. Semoga sebulan, 2 bulan perilaku anak-anak kita menjadi perilaku yang kita harapkan sesuai dengan program dari Pak Sadim berprofil pelajar berprofil Pancasila. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ya, Pak Ibu pernah masuk kelas saya? Ibu guru bilang tadi ada di sana keyakinan kelas yang saya tempel. Ada ya, yang warna-warni. Nah, keyakinan kelas, hukuman, konsekuensi itu bisa kita satukan di sini Bapak Ibu. Di keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Sama nggak dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu? Hampir sama. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kita bahas di sini ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita bahas Bapak Ibu. Kenapa kok harus keyakinan, kenapa nggak peraturan? Yang pertama, contoh ilustrasi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan apa keyakinan? Itu peraturan yang kita yakini. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kata Pak Polisi, ya kalau kamu nggak mau selamat ya silakan tinggalkan helmmu di rumah. Peraturan dari Pak Polisi menggunakan helm. Kita meyakini bahwa menggunakan helm untuk keselamatan. Jadi kita pakai helm. Betul nggak Pak Ibu? Kalau Pak Polisi menggadang-gadangkan pakai helm supaya aman, tertib. Kalau kata kita males, berat. Kalau ada apa-apa kita sendiri yang tanggung jawab. Benar apa benar? Benar. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini lagi posisi kita di COVID kemarin ya. Kita yakini ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi maksudnya peraturan dibuat untuk diyakini. Jadi sampai sekarang kan kita masih pakai masker. Benar nggak Bapak Ibu? Itu sudah kita yakini. Nah, itulah namanya keyakinan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bapak Ibu posisinya diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan. Misalnya Ibu Mala misalnya mengikuti pelatihan di SD berapa? Kata Pak Kepala Sekolah, Bu Mala 15 menit sebelum mulai datang ya, wajib datang. Bu Mala, males paling juga molor. Sampai di sana Pak Wakil sudah datang. Pak Wakil Bupati sudah hadir buat membuka acara. Apa yang Bu Mala lakukan? Itu peraturan yang dibuat untuk kita yakini ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi
Maksudnya peraturan dibuat untuk diyakini. Jadi ada yang namanya keyakinan kelas tadi itu turunan dari keyakinan kelas adalah turunan dari peraturan kelas. Bapak Ibu, kita perlihatkan sebentar lagi slide-nya. Nah, di sini. Ini sama-sama kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Ini yang hijau ini kesepakatan kelas, yang ini kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu yang mana yang termasuk keyakinan? Yang hijau apa yang putih? Kita baca sama-sama Bu Bibi ya. Kesepakatan kelas sama judulnya ya. Yang hijau judulnya kesepakatan kelas, yang putih kesepakatan kelas. Kok bisa dibedakan Bu? Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Peraturan kelas ya. Ada di kelas kita seperti itu peraturannya? Ada. Menjaga kebersihan sekolah. Ada peraturan sekolah kita ya. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ada? Aktif dalam pembelajaran. Ada? Tertib. Ini kesepakatan kelas namanya. Yang ini kok kesepakatan kelas juga ya Bu? Kita lihat yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Inilah namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah turunan atau arahan tujuan dari kesepakatan. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu merupakan saling menyayangi Bapak Ibu. Ya, benar ya? Jadi peraturan kelasnya, kesepakatan kelasnya, datang tepat waktu, keyakinan kelasnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menyayangi. Kesepakatan keyakinan kelasnya ini, kesepakatan kelasnya ini. Selanjutnya, menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kami murid semangat belajar. Aktif dalam pembelajaran ini yang ininya. Lalu kami murid peduli dengan teman-teman. Turunannya dari tertib, menjaga kebersihan, berdoa sesudah dan sebelum. Ini namanya keyakinan kelas. Bagaimana sih membentuknya Bapak Ibu? Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, guru kelas dan guru bidang studi, harapan saya dan harapan kita semua, kita mulai, ini bulan Februari, kita mulai membuat keyakinan kelas di kelas kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita sama-sama pelajari di sini. Anak-anak itu nanti kita buat seperti belajar bersama, ya, pada posisi seperti semula. Lalu kita tanya anak-anak, pinginnya kelas kita ini seperti apa? Nanti kita beri mereka itu kayak kertas kecil. Caranya kertas kecil, biarkan mereka menulis sendiri. Kepinginnya mereka atau inginnya mereka kelasnya seperti apa? Nanti mereka tulisan mereka itu kita tempel di papan tulis. Ada yang menulis di kelas yang kemarin mau pipis izin. Kalau ada guru jangan ngobrol, ditulis sama mereka. Lalu kalau mau makan istirahat, guru bicara yang lain diam. Itu inginnya siswa kita, tulis aja sama mereka, tempel di papan tulis. Itu namanya kesepakatan kelas. Kita rank satu yang sepertinya sama, misalnya kalau mau pipis harus izin. Jika ada guru bicara harus diam dan lain sebagainya. Itu kita rank jadi satu. Nanti kita setelah kita rank jadi satu aturan yang sepertinya senada, itu nanti baru kita jadikan kesepakatan kelas. Ya, Bapak Ibu, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Yang pertama ini, pertama apa? Lebih apa Bapak? Lalu yang kedua, validitas kebutuhan. Seperti yang sudah saya sampaikan terdahulu, siswa ini melakukan kesalahan karena kebutuhan apa tadi Bu yang kurang? Kebutuhan dasar, ya. Apa tadi? Kasih sayang, penghargaan,
pangan, ya, bertahan hidup dan lain sebagainya itu kurang. Nah, di sini kita harus validasi dulu kebutuhan dia apa yang kurang. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, nak. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini kita betulkan lagi dengan peraturan yang kita buat di kelas. Ya, anak kalau melakukan kesalahan Bapak Ibu, yang pertama apa yang kita lakukan? Menstabilkan identitas, Bapak Ibu ya. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan dia. Yang ketiga, menyanyikan keyakinan. Kalau siswa kita melakukan kesalahan, tanya lagi. Kamu melakukan itu, kamu nggak pikir kemarin sudah nggak menyadari, tidak menyadari kalau kita sudah melaksanakan keyakinan kelas seperti ini. Kita betulkan lagi. Selanjutnya, nah ini sedikit lagi materinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bapak Ibu, slide ini yang pertama untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi posisi segitiga restitusi, hal pertama yang kita lakukan untuk mengatasinya yaitu ini, menstabilkan identitas anak dulu. Ya, guru berkata. Jadi anak itu kalau bersalah jangan langsung terhadik. Kenapa kamu seperti ini? Harus tanya dulu Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu kata-kata yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ini contoh kita menyikapi anak kalau berbuat salah, Bapak Ibu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, lalu yang ketiga, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap pada baik pada dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas si anak dulu. Lalu yang kedua, kita lakukan validasi kebutuhan dari si anak. Nah, nih, ya Bapak Ibu, validasi kebutuhan. Kita harus tahu dulu anak itu melakukan kesalahan karena dia kurang apa. Kebutuhan dasarnya, apakah dia di penguasaan, apakah dia di kebebasan, apakah kasih sayang, apakah rasa diterima, apakah rasa kesenangan, atau bertahan hidup. Lihat salahnya si anak Bapak Ibu, jangan langsung menghati. Setelah kita stabilkan identitas si siswa, kita langsung ke validasi kebutuhannya. Nih, pertama kamu bisa siap saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, anak-anak itu dikasih masukan dulu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Itu tanya cara kita menghadapi siswa yang salah. Terus apa yang penting bagi kamu? Ini contoh kata-kata kita untuk melakukan konseling dengan siapa? Siswa yang Ibu ya. Ada dua. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi seperti yang saya bahas di awal, kita harus punya keyakinan kelas untuk merangkum semua perbuatan siswa itu untuk dibenturkan ke keyakinan kelas yang sudah mereka buat dan konsekuensinya mereka tanggung. Nah, seperti itu Pak Ibu. Jadi segitiga restitusi ada berapa Pak Ibu? Ada 3. Yang pertama tadi menstabilkan identitas si anak. Oke, baik. Yang kedua, validasi dulu kebutuhannya si anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Nah, sampai di sini saya akan perlihatkan tugas aksi nyata saya di modul 1.4 di demonstrasi kontekstual. Di sini ada kesalahan siswa tidak melakukan piket. Jadi di kelas ini ada 4 orang yang piket dan 1 orang tidak mau melakukan piket. Kita sama-sama lihat dulu apa yang sudah saya laksanakan di kelas, dan ini segitiga restitusi supaya Bapak dan Ibu lebih memahami proses segitiga restitusi untuk diberlakukan atau diimplementasikan di kelas Bapak Ibu sendiri. Ini posisinya yang piket ada 4 orang, tapi hanya 2 orang yang piket. Ya, lalu selanjutnya 2 orang ini mengadu
tidak siswa tidak melaksanakan piket? Aku Nabila tidak mau melaksanakan piket lagi. Kenapa? Tidak tahu Bu, padahal saya dan Faisal sudah mengajak dia piket, tapi dia malah kabur. Coba besok dipanggil Nabila ya. Terima kasih informasinya Nak ya. Ini posisi menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Saya sudah panggil siswa yang tidak melaksanakan piket. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk Nak. Nabila, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Nabila tahu tadi juga. Tahu Bu. Itu menstabilkan identitas. Apakah karena saya tidak melaksanakan tugas piket Bu? Nabila tidak melaksanakan tugas piket. Nabila sudah berlaporan dari kawan-kawannya. Ya Bu, saya sudah beberapa kali tidak melaksanakan piket. Saya kurang berkelas. Nah, dia kebutuhan dasarnya ya, validasi kebutuhan dasar. Ya Bu, saya tidak mau piket karena selalu mendapatkan bagian paling berat. Sedangkan teman yang lain tugasnya Dia merasa didiskriminasi, Pak Ibu, karena yang bikin dia terus. Saya pulang duluan biarkan mereka melakukan pekerjaan yang berat, sama seperti yang saya lakukan. Kamu boleh melakukan hal tersebut, tapi apakah Nabila tahu yang Nabila lakukan itu tidak Nah, ini menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Situasinya yang ketiga. Saya kerja sama karena saya bisa kerja sama dalam melaksanakan tugas piket. apakah Nabila yakin dengan dirinya? Ya Bu, yakin. Apa yang akan Nabila perbaiki untuk masalah ini? Ini segitiga restitusi tidak menghadik Bapak Ibu ya, tidak menghadik, menanyakan apa alasannya. Saya tidak akan bolos piket lagi. Nabila tahu fakta konfidensial yang itu kan dari kalian yang dilakukan oleh kalian. Kesepakatan kelas dibuat oleh anak siswa dan diyakini dan dilaksanakan oleh siswa. Nah, itulah kesepakatan kelas lebih kepada apa ya, kebutuhan dasar mereka. Dan itu satu. Baik. Apakah Nabila tidak berpakaian apa? Nabila sama. Dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, siswa tidak disalahkan, tapi siswa diberikan pertanyaan dan solusi. Lalu siswa juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan kembali ke kelompoknya. Siswa senang Bapak Ibu, siswa merasa senang karena tidak dihardik, dihakimi, dihukum, tapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Segitiga restitusi ini sangat luar biasa untuk kita implementasikan di kelas kita supaya kekerasan, supaya penghukuman tidak lagi terjadi di kelas kita dan budaya positif akan mengaungi sekolah kita tercinta ini. Baik, Bapak Ibu, tiba kita di materi akhir dalam program diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 saya sendiri. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki yang pertama sadar kepribadian, yang kedua profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanannya dalam menjadi seorang among. Among itu adalah manajer yang akan menuntun murid-murid kita untuk menjadi insan-insan
insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini penutup dari saya. Selanjutnya, terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu, dan terima kasih saya haturkan dengan sangat besar kepada Bapak Kepala Sekolah saya, Pak Hasan SPDMM, juga kepada rekan sejawat yang mendukung kegiatan calon guru penggerak angkatan 7. Setiap pendidikan, setiap kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas, baik itu tugas mandiri dengan tugas pendampingan, bisa berjalan dengan baik. Terkhusus kegiatan pada hari ini, diseminasi kegiatan modul 1.4 aksi nyata yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Baiklah, itu tadi penjelasan dari narasumber kita. Sekarang kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pembeda yang signifikan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Saya mohon penjelasannya, Presiden. Luar biasa. Hapus dulu buat Ibu Neng. Iya, terima kasih. Berarti Ibu Neng nyimak ya. Konsentrasi penuh, all out ah. Baik, terima kasih kepada Ibu Neng atas pertanyaannya. Saya posisi duduk aja Pak Ibu ya. Tadi pertanyaannya ke Bu, apakah pembeda yang signifikan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita bahas mungkin globalnya saja Bapak Ibu, karena tadi banyak banget sudah saya bahas tentang cerita dan contoh. Di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Itu pembedanya. Menyakitkan, menyakiti, dan sifatnya mendadak. Jadi kalau kita melakukan hukuman itu, apa yang terjadi saat itu kita lakukan. Itu ya perbedaannya. Anak melakukan kesalahan, langsung kita kasih hukuman. Entah apa di pikiran di otak kita, kepala kita ini, langsung kita kasih hukuman. Nah itu perbedaannya. Lalu yang konsekuensi adalah sesuatu yang telah disepakati. Jadi konsekuensi dengan hukuman itu beda. Konsekuensi itu, kalau kamu melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Kesepakatan antara guru dengan siswa yang punya kesalahan. Itu bedanya. Dan itu ada waktunya. Ada waktunya dan dibuat tidak nyaman juga. Lalu yang selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah perilaku penekanan dengan cara yang baik. Jadi restitusi ini adalah Bapak Ibu, cara kita memberi sebangsa mungkin hukuman cuma bukan hukuman, memberi solusi. Kita memberi solusi dengan 3 cara. Yang pertama tadi menstabilkan identitasnya si anak dulu. Setelah itu kita tanya kebutuhan dasarnya kenapa dia melakukan itu, lalu kita benturkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan restitusi ini sangat cocok untuk kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin itu Bu Neng, cukup puas? Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain Pak Ibu? Oh ya, Bu Nesma, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini yang akan saya tanyakan, dari 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, mengapa posisi manajer dilaksanakan posisi terbaik yang harus dilaksanakan? Mohon penjelasannya Ibu Esther.
menyimak Ibu Desma. Nah, baik, pertanyaannya terima kasih Bu Desma. Pertanyaan dari Bu Desma itu baik sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Saya luar biasa apresiasi dengan Bapak Ibu, para hadirin yang hadir pada hari ini. Pertanyaan Bu Desma adalah, kenapa posisi manajer adalah posisi terbaik? Kenapa enggak penghukum? Kenapa tidak pemantau? Kenapa tidak teman dan tidak pembuat rasa bersalah? Karena pada posisi ini guru melakukan sesuatu bersama dengan murid. Jadi mungkin dalam kita sadar atau tidak sadar, selama ini kalau kita murid buat salah, kita harus satu arah. Kita yang punya kontrol penuh untuk menghukum, untuk memberi konsekuensi. Tetapi pada posisi manajer, guru mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, Bu Desma, bertanggung jawab terhadap perilakunya, lalu mendukung murid untuk dapat menemukan solusinya. Jadi tanya, kamu melakukan ini kenapa? Alasannya apa? Jika kamu tidak melakukan ini, apakah itu membuatmu seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat siswa menjadi dihargai. Lalu solusi dan permasalahan sendiri pada posisi manajer ini, siswa atau kita menyadari kebutuhan dasar siswa itu terpenuhi atau tidak. Nah, dengan posisi manajer kita sebagai posisi among Bapak Ibu. Karena seperti yang Bapak Ki Hajar Dewantara nyatakan bahwa kita sebagai guru adalah menuntun, bukan menuntut. Ibu ya. Karena kita adalah among, manajer kita menuntun ke arah yang lebih baik dengan cara-cara yang baik. Karena dengan posisi manajer ini akan berdampak baik bagi mental dan spiritualnya si siswa. Itu jawaban dari saya Bu Desma. Cukup? Terima kasih banyak. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Bapak Kepala Sekolah? Cukup? Terima kasih kepada Ibu Esther selaku guru penggerak. Sangat menarik materinya hari ini. Saya hanya minta kejelasan apa perbedaan antara memberikan hukuman kepada siswa yang sifatnya mendidik dengan menanamkan siswa bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Jelas ada perbedaan, ada hukuman dan ada tanggung jawab. Sedikit jelaskan karena berkaitan dengan yang Ibu jelaskan tadi. Terima kasih Bu. Saya kayak tesis loh Pak. Saya kayak pendampingan tesis ini. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas pertanyaannya. Boleh diulangi Pak tadi, apa perbedaan antara memberikan hukuman Yang terbaik untuk siswa dengan menanamkan jiwa bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Siap. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana perbedaan memberikan hukuman dengan kedisiplinan? Hukuman itu kalau dari zaman dulu ada, sampai dengan sekarang juga masih ada. Posisi hukuman itu Bapak untuk mengganti perbuatan si anak dengan yang baik. Pemahamannya gitu ya. Menurut pemahaman kita, hukuman dapat membuat disiplin. Sebenarnya itu tidak juga, karena ada plus dan minus Bapak. Kalau anak itu dihukum jerak, lebih kepada lumayan gitu kan, diberikan hukuman karena untuk disiplin. Tetapi rata-rata anak yang dihukum dengan hukuman dia tidak akan jerak. Jadi proses disiplinnya saya rasa gagal Bapak. Kenapa harus ke satunya memberikan kedisiplinan? Itu yang saya paparkan tadi, motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Jadi lebih baik kita memberikan pemahaman yang masuk ke dalam jiwa siswa, lalu siswa sendiri merasa, oh ini tidak baik, saya tidak boleh melakukan ini. Lebih baik kita tanamkan dulu hal seperti itu daripada kita harus menghukum.
Nah, perbedaannya kalau hukuman itu diberlakukan secara instan, langsung siswa melakukan kesalahan langsung dihukum, diberi sanksi yang berat atau tidak berat tergantung kita. Tapi kalau pemberian motivasi dari kedisiplinan seperti segitiga restitusi Pak, itu implementasinya mungkin di segitiga restitusi pendisiplinan itu lebih baik Pak, karena dengan segitiga restitusi atau pemberi kedisiplinan akan lebih mengena ke hatinya siswa dan akan lebih nyangkut ke pikiran siswa. Alam bawah sadarnya akan mengatakan, oh ini tidak baik, ini tidak disiplin, ini tidak boleh dilakukan. Saya memilih yang nomor 2, karena menghukum tidak berarti bisa membuat siswa ke arah lebih baik, malah menghukum bisa memberikan residu, sisa-sisa perbuatan kita untuk masa depan anak besok dan lusa. Jadi jangan sampai kita menghukum sampai melakukan hukuman yang jadi ingatannya siswa, jadi untuk bahan acuan dia akan menjadi seperti kita. Jadi pelaku juga seperti kita. Mungkin itu jawabannya Pak. Ada yang kurang Pak? Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah tadi acara diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif pada hari ini. Sebelum saya akhiri, saya menyimpulkan secara garis besar dari keseluruhan itu, yaitu budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter anak. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri, kepala sekolah dan semua dewan guru dalam kegiatan pada hari ini telah mengikuti partisipasi dengan baik. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika dari awal sampai akhir acara ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.